Ini penting bagi kita untuk tahu. Jadi kalau kondisi kerusakan atau kondisi si pesawat dan juga angkutan secara umum itu levelnya seperti apa? Kalau kita tahu di gunung api itu ada 4 level. Level 1 normal, kedua waspada, ketiga adalah siaga, keempat awas. Nah kalau di angkutan militer itu seperti apa Pak klasifikasinya? Baik, terima kasih. Jadi sebelum saya sampai ke klasifikasi, saya mau jelaskan sedikit ya. Jadi kalau saya menjelaskan tentang teknis begini, jangan dikira TNI nggak mau dapat alat baru loh, kita mau. Takutnya semangatnya Iya, nanti dikiranya, wah Pak Fuad kok nolak. Bukan, ini kan harus saya jelaskan ya, supaya masyarakat tahu bahwa pesawat yang digunakan tuh sebenarnya masih layak untuk dipakai kan begitu. Sehingga masyarakat nggak khawatir, kenapa kok pesawat begini kok dipakai kan begitu. Itu. Kemudian saya sampaikan kembali bahwa ada 3 level ya. Saya sudah sampaikan tadi. Jadi kondisi baik, ulangi, ada 4 level, kondisi baik, kemudian dari baik itu dia turun menjadi rusak ringan, itu yang saya sampaikan tadi perawatan setiap 50 jam itu, kemudian masuk ke rusak sedang, itu yang perawatan sampai 3 tahun, kemudian masuk ke rusak berat, yang sampai 5 tahun atau 3.600 jam terbang tadi itu. Nah, ini selalu harus dilakukan. Jadi pesawat yang jatuh itu kategorinya yang mana Pak? Kategorinya sekarang dia masih dalam keadaan baik. Kenapa saya katakan baik? Karena dia baru selesai dari maintenance, kemudian jam terbangnya itu masih banyak sekali. Jadi dia masih mau ke level ini, ke level overhaul itu masih ada sekitar 2.000 jam terbang. Tadi pas Mas Al-Araf bilang ada bolak-balik itu dan meski umur tidak menunjukkan satu masih baik atau tidak, tapi rata-rata sebaiknya kalau dia sudah di atas 30 tahun itu paling maksimal lah, tidak digunakan lagi. Sebaiknya kita beli yang baru gitu ya. Kalau sudah sampai 50 tahun, iya saya setuju itu. Harusnya dia punya batas. Jadi sebenarnya TNI maunya juga gitu ya Pak? Cuman permasalahannya sekarang kan anggaran. Tapi gini Pak Lara, anggarannya nggak ada. Antara tahun 2015 sampai 2019 kita juga udah rencanakan ada 3 pengganti dari C130. Ada 3, udah kita siapkan. Jadi Renstra kedua MEF ini ada 3 C130, pengganti C130 udah kita rencanakan. Oke, Pak, dari sisi anggaran, ada kecurigaan juga bahwa kita tuh kalau beli sesuatu tapi nggak siap dengan dana maintenance-nya. Oh enggak, satu paket itu. Ya. Jadi gini, siapa sih yang tidak ingin punya alutsista yang modern, yang baru ya. Tetapi ketika anggaran negara, postur anggaran kita untuk departemen, untuk bidang pertahanan itu masih kecil, maka kita tinggikan anggaran pemeliharaannya. Gitu loh, keseimbangannya. Jadi jangan sampai kita tidak beli alutsista, terus anggaran pemeliharaan tidak ada. Kan gitu. Kan anggaran pemeliharaan itu tidak sebesar kita membeli alutsista baru. Satu. Nah, kita ingin yang baru, oleh karena itu dalam pembelian alat-alat baru itu, kita mengutamakan dia, tadi yang saya bilang, dia memiliki efek tangkal. Sehingga orang lihat, misalnya kita beli satu, waduh, tambah baru. Itu sudah ada efek tangkalnya kepada negara tetangga. Tapi kalau kita beli bekas, ala bekas katanya. Atau dikasih gitu ya. Efek tangkalnya nggak ada. Atau dikasih gitu ya. Efek tangkalnya nggak ada. Jadi itu penting juga untuk semacam show of force gitu ya ke negara lain seperti halnya waktu HUT TNI tahun lalu di masa terakhir Pak SBY itu kan sengaja show of force dan negara-negara di kawasan melihat seperti itulah ketangguhan militer Indonesia. Mudah-mudahan di 2016 ya. Jadi 2016 kita akan mendapat yang baru sesuai pernyataan Menhan, Presiden juga kita akan. Maka nanti ini ini sedang hitung APBN ya. Nah kita akan bahas kembali khusus untuk alutsista ini. Saya kebetulan di Badan Anggaran. Baik, kita akan lihat dulu catatan mengenai kecelakaan yang terjadi. Jadi kita memang inginnya alat-alat baru, tapi kalau anggarannya kurang, maka yang mungkin dilakukan adalah memperbarui yang lama-lama tersebut. Ini adalah catatan soal 9 kecelakaan pesawat Hercules di Indonesia. Sejak terjadi kecelakaan hari Selasa lalu, ini sudah diinformasikan secara luas melalui pemberitaan-pemberitaan termasuk di iNews TV. Tahun 85 adalah kecelakaan yang ketiga. Kemudian di Condet, dan kita ketahui salah satu korban dalam kecelakaan kali ini ada yang beradik kakak dengan korban kecelakaan tahun 91 di Condet, Jakarta Timur. Kemudian 2001 di Aceh, lalu yang keenam terjadi di Medan tahun 2001, 2009 di Magetan, Jawa Timur, yang ke-8
di Wamena, Papua, 11 Mei 2009, dan yang terakhir adalah ke-9 30 Juni atau 3 hari lalu. Kita berharap ini adalah terakhir ya Pak ya dari rentetan peristiwa Hercules. Sekarang kita akan bergabung lagi ke Halim, ada adik dari Letda Bayu, almarhum Letda Bayu. Tadi kita berbincang dengan istrinya Mbak Selvi, ini dengan Mas Ganesha. Selamat malam Mas Ganesha. Ya, selamat malam. Mas Ganesha, tadi kita sudah berbincang dengan Mbak Selvi, kakak ipar Anda. Digambarkan bahwa kakak Anda ini suami yang sempurna, yang betul-betul memberikan perhatian meskipun setelah menikah harus terpisah jarak, apalagi tidak lama kemudian Mbak Selvinya mengandung dan menunggu sampai kandungan lebih kuat, baru kemudian tinggal bersama-sama. Anda sendiri bisa menggambarkan seperti apa sosok kakak Anda yang seorang prajurit? Ya, abang saya itu adalah motivasi saya, panutan saya karena dia anak pertama. Jadi dia sebagai contoh buat adik-adiknya. Dia selalu ngasih saran, ngasih masukan buat saya, buat selalu sayang keluarga. Jangan lupa kalau udah sukses tuh kita tuh dari mana gitu. Sempurna buat saya. Anda berjarak usia berapa tahun dengan Mas Bayu? 5 tahun. 5 tahun. Pada saat Iya. Anda masih sama-sama kecil, apakah memang cita-cita jadi seorang tentara itu selalu disampaikan? Kan anak kecil biasanya sangat lugas ya menggambarkan ingin jadi apa. Apakah memang itu yang selalu disampaikan oleh kakak Anda sejak kecil? Kalau abang saya memang dari kecil, dari TK itu sangat suka dengan lari-larinya militer. Kalau saya kan juga tinggal di Halim, jadi dari kecil dia memang motivasinya menjadi tentara kayak bapak. Dan artinya inspirasi untuk almarhum kakak Anda adalah dari bapak yang juga adalah prajurit TNI, begitu ya Mas Ganesha ya? Iya, Mbak. Baik Mas Ganesha, terima kasih banyak sudah berbagi dengan kami. Kami juga mendapat informasi bahwa tahlilan akan kembali dilakukan pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya berlangsung dengan lancar, termasuk juga tahlilan yang dilakukan Amin. di tempat-tempat keluarga lain yang menjadi korban jatuhnya pesawat Hercules C-130. Terima kasih Mas Ganesha, selamat malam. Amin. Ya, sama-sama. Kita Malam. lanjutkan lagi. Kalau tadi kan bicara soal yang ideal, gitu. Kita inginnya ideal tuh baru modern. Kan kita nggak pengen begini. Kita harus jadi prajurit yang tangguh, jangan jadi prajurit profesional yang bergantung sama senjata. Tapi kan kita juga ingin dong, Pak Fuad, prajuritnya tangguh, ya senjatanya juga canggih gitu. Itu apakah bisa terjawab dalam katakanlah 2-3 tahun? Saya kira kalau 2-3 tahun kalau ideal belum bisa ya. Kita harus jujur kalau ideal. Tapi kalau minimum essential force ada kemungkinan bisa tercapai. Karena sekarang itu kita kan sudah mencapai dengan anggaran sebesar lebih kurang 106 triliun tahun ini ya, 106. Itu sudah sepertiga sebenarnya dari ideal itu. Sudah sepertiga dari ideal. Ulangi, 1/6 dari ideal. Kalau MEF kita nanti selesai tahun 2024 sesuai rencana, tapi saya harapkan karena Pak Supyadin ada sebagai DPR, mudah-mudahan 2019 bisa selesai kan gitu MEF itu. Kalau itu minimum essential force itu bagi publik secara sederhana harus memenuhi syarat apa saja. Saya beberapa kali mendengar pada saat diskusi dengan Panglima, tapi publik secara awam pasti nggak terlalu paham tuh apa sih minimum essential minimum force. Essential force itu adalah satu kekuatan dari TNI, di mana kalau itu sudah terpenuhi kekuatan minimum essential force ini, maka seluruh wilayah tanah air ini secara optimal sudah bisa kita amankan. Dan kita akan menjadi kekuatan tentara yang besar di Asia Tenggara ini. Dan sekarang baru 1/6. Sekarang ini tahun ini kita sudah masuk 38%. 38%. Okay. Maka menjadi 100% itu kita harapkan nanti 2024 sebenarnya, tapi kita harapkan sebelum 2024 bisa tercapai ya Pak ya. Kalau bisa tercapai, maka itu sudah sepertiga dari kekuatan ideal kita. Ulangi, hampir separuh, 48% dari kekuatan ideal. Jadi berarti kalau MEF kita tercapai,
jauh Itu banget sudah- dari kekuatan ideal ya, Oh, Pak Fuad ya. Jadi kan begini, kalau kita mau kekuatan ideal ya harus yang lain pembangunan berhenti nanti Betul, semuanya kan karena kan begitu. memang prioritasnya masih Ya, ke tentara kan nggak bisa sektor seperti itu. sektor Ya, pangan, betul. kesehatan, Tapi pendidikan. yang harus kita sadari bersama bahwa tidak satupun di dunia ini negara besar yang angkatan perangnya tidak besar gitu. Jadi kalau mau semua besar, negara angkatan besar, perangnya pasti besar. angkatan perangnya besar. Artinya apa? Ini kode ke Komisi 1 supaya anggarannya naik terus tiap Artinya tahun. kalau kita mau jadi negara besar, ya besarkan angkatan perang ini. Kenapa Amerika bisa besar, Rusia bisa besar dia? Karena angkatan perangnya kuat. Dia bisa, saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini. Dia bisa lakukan kan begitu. Negosiasinya urusan kedua kan begitu ya. Pak, ini dari Iya. sisi anggaran juga orang tetap ada lagi-lagi curiga. Ini anggaran udah besar, tapi kok kayaknya kelihatannya belum terlalu buat publik secara awam ya Pak ya. Kan nggak ngerti nih, ngertinya beli motor harganya berapa, beli mobil berapa. Kalau pesawat, senjata itu kan tentu hal yang berbeda. Tapi ada kekhawatiran bahwa ini jangan-jangan yang ngambil untung dari industri senjata juga banyak di situ gitu Pak. Oh saya kira enggak lah. Kita bayangkan ya, kita rapat di Komisi 1 itu berapapun kemarin APBNP, itu sama sekali tidak kita kurangi. Malah, saya kan di Badan Anggaran, kemarin itu ada PNM, penyertaan modal negara, untuk Bank Mandiri sebesar 56T. Itu kita hapus, kita alihkan untuk kepentingan infrastruktur dan pertahanan negara. Itu contohnya. Jadi kemarin APBNP TNI itu 1 sen pun tidak kita kurangi, setuju. Karena begini ya, prinsipnya, semiskin apapun negara, gitu ya, tanda petik, dia tetap angkatan bersenjata harus mampu menunjukkan kredibilitas dong. Jangan sampai angkatan bersenjata tidak kuat, kita dilecehkan terus. Ini filosofi yang harus kita pegang. Nah, jadi kemarin juga seleksi Panglima TNI kita tanya bagaimana visi Anda tentang TNI ke depan. Jawab beliau, bagi saya kondisi negara kayak pun tentara harus kuat. Karena itu akan memberi efek. Kalau tentaranya kuat, negaranya aman, maka pembangunan akan berjalan. Tapi jangan sampai udah kemampuan negara nggak ada, tentaranya nggak kuat, makin terancam posisi Jadi kita. nggak benar ya kalau orang mikir ngapain tentara anggarannya banyak udah nggak zaman perang kok gitu. Jangan tuh. Saya mau tambahkan juga sedikit. Sebelum kalau kita mau perang, kalau kita mau damai, itu bersiap-siaplah untuk perang. Itu prinsipnya. Mas Al, Ini memang pembelian alutsista itu bagian dari upaya menangkal ancaman. Jadi identifikasi terhadap ancaman, lalu kemudian penangkalan, lalu pembelian alutsista, penyiapan anggaran. Logikanya begitu. Nah, Indonesia sebenarnya pemerintah sudah membuat itu di tahun 2007. Persepsi ancaman gimana, penangkalan gimana, lalu kebijakannya seperti apa. Persoalannya, lalu kemudian muncullah tadi Mbak Tina tahun 2010 program Minimum Essential Forces dengan 3 tahap, 2010, 2014 sampai 2024. Jadi ketika itu sudah dibuat, persoalannya kadangkala konsistensi terhadap kebijakan itu lemah dalam cara implementasi. Misalkan di tahap 1 2010 sampai 2014, seharusnya pemerintah beli 2 pesawat Hercules C-130B, tapi tidak terrealisasi. Yang ada Indonesia malah pengen hibah untuk melakukan proses retrofit terhadap yang bekas. Artinya keluar dari planning yang direncanakan. Kedua adalah dalam level tertentu, dalam konteks anggaran misalkan, sebenarnya secara kuantitas memang masih kurang. Tetapi paling tidak sudah ada program Minimum Essential Forces tadi. Sebenarnya dia punya double track anggaran. Anggaran pertama anggaran rutin 1 tahun, yang totalnya tahun ini 95 triliun. Anggaran track kedua adalah yang program Minimum Essential Forces tadi, yang jumlah total anggarannya dari 2010 sampai 2015 150 triliun dengan multi layer anggaran tadi gitu ya. Nah, nanti 2015 sampai 2019 anggarannya juga sama, ada anggaran rutin per tahun, lalu kemudian ada program MF tadi yang totalnya kira-kira dikondisikan 157 triliun. Kalau pertumbuhan ekonominya baik, maka 157 triliun itu terrealisasi. Artinya, kalau dalam kapasitas itu pemerintah bisa menyusun skala prioritas dan konsisten dengan kebijakan yang dibuat, sebenarnya paling tidak kita bisa membuat satu proses perbaikan sistem persenjataan dari hulu sampai hilir. Plus saya selalu bilang bahwa itu tidak cukup, modernisasi persenjataan harus plus transparansi, plus akuntabilitas, supaya kemudian meminimalisasi dugaan-dugaan permainan dalam alutsista. Nah, membangun transparansi dan akuntabilitas ini sangat membutuhkan oversight dari pihak-pihak luar, KPK dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa memastikan bahwa alutsista yang digunakan benar-benar aman untuk pilot, untuk para prajurit di dalam menjalankan tugasnya, Mbak. terima kasih banyak Pak Fuad, terima kasih Pak Supyadin, terima kasih juga Mas Al Araf sudah berbagi dengan kita. Kita
mendapatkan berkah, harus selalu bisa mendapatkan berkah di setiap kejadian. Meskipun kejadian itu pahit sekali, kondisi kecelakaan, tapi harapannya ini betul-betul jadi yang terakhir, Pak. Hercules yang berikutnya diterbangkan walaupun tua bodinya, tetapi dalam kondisi fit, kata Bapak bilang tadi, bisa dalam kondisi gadis lagi, karena bukan seperti manusia. 50 tahunnya pesawat nggak sama 50 tahunnya manusia. Tetapi tentu harapannya bertambah juga, Pak, alutsistanya, karena di Indonesia ini nggak ada yang ideal. Rasio guru terhadap siswa nggak ideal. Rasio Polri terhadap masyarakat yang dilindungi nggak ideal. Rasio tenaga kesehatan terhadap rakyat nggak ideal. Termasuk juga soal kekuatan angkatan bersenjata terhadap negara. Mudah-mudahan pelan-pelan bisa masuk ke minimal yang esensial tadi bisa terpenuhi. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Berikutnya kita akan bicara sesuatu yang belum ideal juga, soal kondisi kisruhnya olahraga di Indonesia. Sesaat lagi. Banyak yang nggak idealnya ya Pak ya? Oh nggak ideal juga. Kasih banyak Pak.